Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini akan berbicara tentang di perjalanan, tips untuk supaya kita bisa menghindari yang namanya keributan ketika di perjalanan. Mobil ini pinjam punya istri, pakai dulu sebentar, orangnya lagi sibuk di rumah urus anak, jadi kita pinjam dulu. Tips yang pertama adalah berdoa ketika kamu keluar rumah ya. Kita berdoa ketika keluar rumah. Ingat, berdoa kalau saya pribadi, jadi ada doa sekaligus jalan. Niat yang pertama buat keselamatan diri pribadi, dan niat yang kedua yaitu buat sesama pengendara. Manusia lah, siapa aja, nggak harus pengendara, tapi pejalan kaki atau apapun juga kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah ketika di jalan, usahakan jika sudah ada amarah, ada emosi dan lain-lain, usahakan diturunkan emosinya. Dan kalau ada melihat pengendara lain yang ugal-ugal, baik mengendarai mobil atau motor dengan orang yang temperamental, kakak adik semuanya sahabat yang baik hati, tidak pernah terjadi apa-apa, cuman hanya sebatas kaget, tolong jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar ya, sebagaimana yang pernah kita lihat lah di jalanan. Kalau orang walaupun dia tidak lecet, tidak nabrak, tidak apa, tapi kadang kaget karena memang kaget aja, wah itu langsung marah-marah, bahkan kata-kata kebun binatang keluar. Itu kalau bisa jangan sekali-sekali kita lakukan hal itu. Saya pribadi, namanya kita di jalan udah resiko, kalau tidak mau disenggol atau tidak mau menyenggol jangan keluar aja. Apalagi kalau ada yang ngomong-ngomong kasar sampai tonjok-tonjokan, itu aduh jangan. Memang kalau sudah di ini kita nggak tegur ya, nanti kebiasaan ya, tapi tegurlah dengan baik-baik, panggil dia, mau selesaikan cari masalah, jangan saling ribut pukul-pukul begitu ya. Udah biasa, jalanan itu keras ya. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah kalau pulang usahakan berdoa juga ya, berterima kasih seperti sebagaimana yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya itu. Berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena pergi dengan sehat walafiat, pulang pun juga dengan sedemikian rumah. Jadi sebelum masuk ke rumah, paling tidak 1 menit atau beberapa detik duduk sebentar di depan rumah, berdoa, berterima kasihlah kepada Tuhan. Oke. Tips yang keempat adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, terus lihatlah tanda-tanda larangan-larangan di atas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu harus diperhatikan. Dan ini hanya usulan juga kepada pihak terkait yang biasa memberikan rambu-rambu di jalan itu, pihak terkait. Saya usulan juga sekalian ini, kalau bisa saran lebih besar lagi lah tulisan-tulisan yang ada di jalanan, aturan-aturan itu, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, lebih besar. Jadi jangan kecil-kecil. Kadang orang memang tidak tahu ini kok nggak ada tulisannya, ini kok begini. Banyak lah di lapangan yang terjadi. Masyarakat tahu, oh ini tidak boleh dari jauh, jarak kurang lebih 50 meter itu orang udah lihat, atau 100 meter itu orang udah tahu. Terkadang orang juga nggak tahu, tulisannya terlalu kecil, atau ada aturan-aturan di jalan yang lebih besar. Bila perlu seperti balik partai-partai politik yang gede-gede itu, itu kan gede tuh, iklan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kalau bisa bikin begitu, jadi tidak ada lagi alasan-alasan atau alibi-alibi masyarakat yang melanggar. Masa itu segede gitu, masa kamu nggak lihat, kan gitu. Tapi kalau kecil-kecil itu kadang, apalagi orang yang mata rabun-rabun, wah kadang nggak kelihatan. Jadi oke, cukup itu saja tips dari 1 sampai 4. Mudah-mudahan kakak adik semua, sahabat yang baik hati, diberi kelancaran di jalan dan tidak ada kendala apa-apa. Ingat, selalu berdoa pergi dan pulang. Oke, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini punya cewek nih ya, punya istriku ini, Bu. Makanya kayak cewek nih.